Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan membahas mata pelajaran PPKN yaitu pada materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bersama saya Ibu Wiwin Aristin. Pertama kita akan membahas mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 5 faktor. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia, kalau kita perhatikan pada gambar peta di bawah ini, bahwa letak Indonesia adalah pada posisi silang di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Dari posisi silang ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Penyebab yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pegunungan, daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah, daerah laut, daerah rawa akan mengakibatkan adanya perbedaan sumber daya alam dan mata pencarian dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya, meskipun kondisi jarak dan alam yang sulit. Namun, sarana yang terbatas juga dapat menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang itu dari dalam ataupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai suku bangsa atau etnis. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum, berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa. Pertama adalah kesamaan budaya, 2 kesamaan bahasa, 3 kesamaan adat istiadat, 4 kesamaan nenek moyang. Adapun ciri yang mendasar dari ciri-ciri suku bangsa, diantaranya adanya bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Jawa, ada suku Betawi, suku Sunda, Samin, Jawa, Madura, dan suku Tengger. Sedangkan ada di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Batak, Melayu, Kubu, Nias, dan suku Ogan. Kemudian ada di Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, Baduy, Banjar, Abai, Kayan, dan suku Bulungan. Sedangkan di Sulawesi, ada suku Sangir, Minahasa, Gorontalo, Makassar, suku Toraja, dan suku Bugis. Masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman agama dan kepercayaan. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia membuat para pedagang dari bangsa lain datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Sehingga di Indonesia terdapat beberapa macam keberagaman agama dan kepercayaan, di antaranya agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Keberagaman ras. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan dengan adanya ciri fisik seperti warna kulit, rambut, warna mata, dan lain-lainnya.
Keberagaman ras yang ada di Indonesia. Ada ras Malayan dan Mongoloid, ada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan serta Sulawesi. Ras Melanesoid ada di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid adalah orang-orang Tionghoa, orang Jepang, dan orang Korea. Ras Kaukasoid adalah orang-orang India, orang Timur Tengah, orang Australia, dan orang Amerika. Keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat dilihat dari struktur masyarakatnya. Menurut Said Muiz tahun 2008, bahwa struktur masyarakat ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua adalah secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam yang nantinya akan memunculkan yang namanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Demikian anak-anak informasi ringkas tentang materi keberagaman, suku, agama, etnis, dan antar golongan yang bisa Bun sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.